Hei. Kita seringkali tidak menyadari betapa lama dan sulitnya sebelum makanan tiba di meja makan, dan baru bisa kita santap. Salah satunya terkait dengan hidangan ikan atau makanan laut lainnya. Faktanya, penangkapan ikan perangkap adalah salah satu industri paling berbahaya di dunia. Nelayan telah menjadi salah satu profesi paling berbahaya di dunia. Studi Fish Safety Foundation tahun 2022 yang ditugaskan oleh The Pew Charitable Trust menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 kematian terkait penangkapan ikan terjadi setiap tahun. Artinya hampir 300 nelayan meninggal setiap hari. Perkiraan yang jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Jumlah besar kematian secara tidak proporsional menimpa nelayan miskin, termasuk anak-anak yang dipaksa bekerja. Sebagian besar dari mereka meninggal karena didorong oleh kondisi kerja yang berbahaya. FSF telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kematian nelayan. Faktor-faktor ini termasuk kemiskinan, konflik geopolitik, penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan tidak diatur IUU, dan perubahan iklim. Penangkapan ikan ilegal, dan tidak diatur, merupakan faktor penting, terutama karena permintaan protein ikan meningkat di seluruh dunia. Operator ilegal di industri perikanan mengambil jalan pintas dan mengabaikan peraturan keselamatan, yang mendorong penangkapan ikan berlebihan untuk tangkapan yang sangat menguntungkan. Hal ini menyebabkan kondisi yang dijuluki penangkapan IUU paksa dengan nelayan tradisional kecil didorong untuk melanggar aturan atau terlibat dalam kegiatan berbahaya yang tidak diatur karena ikan menjadi semakin sulit ditemukan. Situasi semakin parah akibat perubahan iklim dan perubahan distribusi stok ikan. Meskipun penangkapan ikan pada dasarnya sangat berisiko, kenyataan pahitnya adalah banyak dari kematian ini dapat dicegah. Dengan 3 miliar orang bergantung pada makanan laut, dan permintaan diperkirakan akan terus meningkat. Tindakan yang lebih ketat untuk memastikan keselamatan nelayan sangat dibutuhkan, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi penyebab sebenarnya dari kematian ini. Eric Holiday, Kepala Eksekutif FSF mengatakan, perkiraan kematian akibat penangkapan ikan sebelumnya meremehkan bahaya penangkapan ikan. Analisis ini, bahwa kurangnya transparansi dalam industri perikanan, membahayakan nyawa. Karena menyepelekan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi di kapal atau di perikanan. Pemerintah sulit untuk menerapkan langkah-langkah efektif menangani dengan itu untuk keamanan. Meskipun kita mungkin tidak pernah dapat menentukan jumlah pasti nelayan yang meninggal, ini harus berfungsi sebagai peringatan bagi pemerintah untuk memberitahu mereka bahwa tindakan mendesak diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, yang dapat dilakukan melalui pelaporan yang lebih baik. Tanggal kematian dikomunikasikan, ini sangat dibutuhkan. Dengan memeriksa data yang tersedia untuk umum, dan membandingkannya dengan temuan dari jurnalisme investigatif, dan artikel berita, media sosial dan komunikasi pribadi, dengan pejabat pemerintah dan lainnya. Para peneliti dalam penelitian ini, mampu melukiskan gambaran paling lengkap tentang angka tersebut hingga saat ini.
kematian terkait penangkapan ikan di seluruh dunia. Tetapi bahkan dengan semua alat yang tersedia, ada celah dalam data, dan hampir tidak mungkin untuk mengukur keseluruhannya. Informasi yang tidak memadai dan tidak akurat, mempersulit pengambil keputusan untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan penting yang menjamin keselamatan nelayan industri dan tradisional di tingkat internasional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, banyak yang harus dilakukan di tingkat nasional untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan bagi nelayan dan mengatasi penyebab utama. Dengan tingkat kematian yang sangat tinggi di masyarakat miskin, dukungan keuangan dan pembangunan kapasitas sangat dibutuhkan. Secara internasional, upaya untuk meningkatkan pengumpulan data, transparansi, dan berbagi informasi, membantu regulator lebih memahami masalah nelayan, mengukur risiko tambahan UU Fishing, dan mengadopsi kebijakan untuk memperkuat langkah-langkah keselamatan kapal. Kerangka peraturan juga diperlukan untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal dan melindungi nelayan. Secara khusus, negara harus meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi Cape Town yang diadopsi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada tahun 2012, yang menetapkan standar keselamatan untuk konstruksi dan desain kapal penangkap ikan. Selain itu, negara harus menerapkan Konvensi FAO tentang peraturan negara pelabuhan, yang bertujuan untuk mencegah ikan yang ditangkap secara ilegal memasuki rantai pasokan makanan laut. Selanjutnya, setiap negara harus terus menerapkan Konvensi ILITER-O 2007 C188. Pekerjaan dalam penangkapan ikan, yang menetapkan standar untuk kondisi kehidupan di atas kapal di laut. Negara-negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional juga harus mengembangkan prosedur yang jelas untuk memperkuat aksi memerangi UU Fishing dan Overfishing. Ini jelas tugas Indonesia yang wilayah lautnya berbatasan dengan banyak negara lain di Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Bagaimana nasib nelayan Indonesia? Dita Liliansa, peneliti hukum dan kebijakan maritim di National University of Singapore, pernah menjelaskan bahwa Asia adalah penghasil tangkapan besar. Setidaknya ada 4,1 juta kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera negara-negara Asia. Indonesia sendiri merupakan produsen produk ikan terbesar kedua di dunia, mengklaim memiliki lebih dari 600.000 kapal penangkap ikan pada tahun 2014. Namun, belum diketahui jumlah pastinya. Selain itu, sebagian besar kapal penangkap ikan Indonesia berukuran kecil. Namun, banyak warga negara Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan asing. Misalnya, pada 2018, sekitar 186.430 WNI bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia, 12.278 di kapal Taiwan, dan 4.885 di kapal Korea Selatan. Sayangnya, tidak satupun dari negara-negara di atas yang menjadi pihak dalam perjanjian Cape Town. Ini berarti, peraturan keselamatan kapal penangkap ikan cenderung berbeda di negara-negara tersebut. Mendelegasikan pengaturan standar keselamatan kapal penangkap ikan sepenuhnya ke masing-masing negara menjadi masalah. Karena negara dapat menerapkan peraturan yang lebih longgar dari yang seharusnya. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan
dengan standar internasional, minimum yang berlaku di semua negara, seperti yang diatur dalam Konvensi Cape Town. Sayangnya, pengamanan kapal penangkap ikan masih jauh dari pengamanan kapal niaga. Memang nyawa bagi buruh kapal nelayan dan kapal niaga sama-sama berharga. Karena semua pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman. Kapal penangkap ikan harus mendapat perhatian yang sama seperti kapal komersial. Negara-negara dengan jumlah pekerja migran yang bekerja di kapal penangkap ikan asing, seperti Indonesia, harus memiliki kepentingan yang kuat agar Cape Town Agreement berlaku secara internasional tanpa penundaan. Penting agar para TKI ini tidak mempertaruhkan nyawa dengan bekerja di kapal penangkap ikan yang tidak layak.